Halo teman-teman, hari ini kita melakukan perjalanan dari Ke Besar, dari desa Waur Ke Besar menuju ke Langgur dengan kapal cepat. Dan hari ini, di sore hari ini, saya lihat pemandangan yang bagus dari kapal cepat di Pantai Langgur. Nah, dari sini kita bisa melihat tampak gereja Langgur yang megah dari kejauhan. Nah, ini ada dua menara tinggi, bisa terlihat dari kejauhan. Pemandangan yang cukup indah. Tapi sayangnya cuaca pada sore hari ini tidak terlalu terang, alias tidak terlalu bersahabat, sehingga gambarnya tidak terlalu terang. Tapi sejenak kita bisa melihat keindahan Pantai Langgur, Tanah Misi. Nah, dari gereja Langgur tadi kapal terus bergerak, dan ini adalah kawasan Taman Siara Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan. Nah, tampak dari kejauhan kita bisa zoom dan bisa melihat latar belakang gereja Katedral Santa Pranwari Hati Tak Bernada Langgur. Nah, kapal terus bergerak cepat menuju ke pelabuhan Watdek, dan dari sini kita bisa melihat, nah ini adalah kawasan Tanah Para Martir Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan ketika mereka ditembak oleh para tentara Jepang pada tahun 1942, tepatnya di tanggal 30 Juli. Nah, di kawasan ini dikenal dengan nama kawasan Sabsiu. Oke, masih di Pantai Langgur menuju ke kawasan Sabsiu, atau lebih dikenal masyarakat di sini adalah kawasan Ohibun Bawa. Oke, kapal terus bergerak. Masih di kawasan Sabsiu dan Ohibun Bawa. Kapal cepat dari Ke Besar menuju ke Kecil membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Tapi kapal ini juga berlayar tergantung cuaca. Oke, kita sudah masuk di kawasan Sabsiu, dan di kawasan ini ada sebuah jembatan. Nah, di depan sana itu ada sebuah jembatan dan juga bekas kapal atau feri yang sudah rusak. Oke, ini kita sudah masuk di kawasan teluknya, sehingga tidak ada lagi ombak. Air lautnya teduh sekali karena sudah berada dalam teluk Pantai Langgur. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kawasan Sabsiu. Kita lihat di bekas kapal feri yang rusak itu, lihat ada satu anak kecil, dia duduk santai di atas sana itu. Keren sekali. Nah, tempat ini saya ingat waktu masih kecil kita sering mandi di sini. Kita loncat dari kapal feri ini. Sore-sore biasa kita mandi laut di sini. Nah, anak-anak biasa mandi di sana. Lihat, nanti ada yang loncat dari atas. Kita bisa melihat anak-anak, mereka bisa mandi, berdiri anjungan itu, dan mereka bisa meloncat masuk ke dalam laut. Nah, inilah kawasan Sabsiu. Di kawasan Sabsiu ini adalah Tanah Misi, dan di sini juga ada sebuah tempat bersejarah, ada rumah sakit kusta yang didirikan oleh para misionaris untuk menampung mereka yang sakit kusta. Nah,
tinggal bangunan, sisa bangunannya. Ada kapel adorasi di situ. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah kapel adorasi abadi yang ada di kompleks Sapsiu ini, digunakan sebagai tempat doa bagi umat Katolik. Nah, ini keramba, tempat menangkap ikan. Wah, keren sekali, anak-anak bisa datang bermain di pinggiran pantai seperti ini. Sekali lagi kita masih berada di kawasan Sapsiu dan sebentar lagi kita akan segera memasuki pelabuhan Wat Dijk di Ohwejang. Dari sini, nah itu adalah Gotha Supermarket, dan dari kejauhan kita akan melihat, nah sana itu adalah gereja Santo Yosef Ohwejang yang menjadi ikon di negeri ini, yaitu gereja Langgur dan gereja Ohwejang dan juga gereja Tual. Tapi saat ini kita hanya bisa melihat dua gereja ini di kawasan Pantai Langgur. Wow, suasana pada sore hari ini sangat teduh sehingga kita bisa melihat bagaimana berjejer bangunan-bangunan. Nah, sebagai informasi, ya ini kawasan pantai sehingga rumah-rumahnya sangat sederhana. Rumah-rumahnya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana rumah-rumahnya. Dan ya memang karena di pinggiran pantai sehingga kita bisa melihat. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan pelabuhan Wat Dijk. Pelabuhan Wat Dijk adalah pelabuhan untuk penyeberangan dan menghubungkan Quai Kecil dan Quai Besar. Jadi kapal-kapal dari Quai Kecil dan Quai Besar mereka akan berlabuh di sini. Dari Quai Kecil ke Quai Besar jam 11 pagi dari Wat Dijk menuju ke Quai Besar. Demikian juga dari Quai Besar jam 11 pagi dan yang siangnya jam 4 sore. Oke, kita akan segera masuk ke kawasan pelabuhan Wat Dijk. Ini kalau cuacanya bagus kita akan melihat birunya langit dan biru serta hijaunya air laut. Tapi ya sayang sekali akhir-akhir ini cuaca tidak terlalu bersahabat. Ya tadi kita juga kena ombak di tengah laut. Tapi begitulah, namanya juga alam dan kita tidak bisa melawan. Kita hanya bisa menikmati. Oke, kita akan segera masuk ke pelabuhan. Nah, karena ini teluk maka kapalnya tidak boleh kencang-kencang, dia harus pelan-pelan. Karena di pinggiran ini banyak bebatuan dan sudah tidak terlalu dalam air lautnya, sehingga dia harus pelan-pelan menuju ke pelabuhan. Oke, tampak dari kejauhan kita bisa melihat itulah pelabuhannya. Nah, ini adalah pelabuhan Wat Dijk-nya dan kapal terus bergerak karena dia harus berbalik arah. Oke, ini kita masih berada di dekat pelabuhan. Kapal terus bergerak menuju ke sebelah kanan sana, tapi dia sementara mencari posisi untuk berbalik arah ke Quai Besar. Oke, ini posisinya sedang berbalik arah. Cuacanya tidak terlalu bersahabat sehingga kelihatannya seperti mataharinya terlihat seperti bulan. Nah, ini kapalnya sudah berbalik arah. Posisi berbalik arah, kapal cepat Quai Besar, Quai Kecil, atau sebaliknya Quai Kecil, Quai Besar. Nah, ini
sudah mulai berbalik arah. Sebentar lagi dia akan segera merapat ke pelabuhan. Nah, ini posisi sudah berbalik arah. Ini dia akan pelan-pelan untuk segera merapat ke pelabuhan dan kita akan segera turun. Terima kasih kepada Cap dan kawan-kawan yang sudah mengantar kita dari Desa Waur, Ki Besar menuju ke Watdik, Ki Kecil dengan selamat dan bahagia. Nah, lautnya teduh sekali. Nah, keren sekali. Kapalnya sudah merapat dan ini adalah suasana kapal. Saya harus segera turun bersama Mr. Simon di belakang sana. Para penumpang sudah buyar semua, sudah turun mencari kendaraannya masing-masing. Saya juga akan segera turun. Terima kasih untuk semuanya. Berkah dalam. Salam dari Ki Besar untuk kalian semua. Bersama saya Robert Nuhan. Berkah dalam. Terima kasih.